Kita ke informasi pertama, setelah kerusuhan kemarin, situasi di Kabupaten Pohuwato Gorontalo hari ini berangsur kondusif. Sementara itu akibat kantor bupati dibakar, kini para pegawai Kabupaten Pohuwato berkantor di tempat lain dan sebagian besar dokumen pemerintahan Kabupaten Pohuwato tidak bisa diselamatkan. Kita akan dikasih masuk. Kerusuhan yang terjadi kemarin di Pohuwato Gorontalo bermula saat warga berunjuk rasa menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas. Warga geram karena masalah ganti rugi lahan tanah penambang tak kunjung diselesaikan. Menurut polisi, warga tidak sabar menunggu penyelesaian ganti rugi tersebut hingga mengamuk. Menurut polisi, hingga semalam sejumlah orang ditangkap. Namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena semalam pemeriksaan masih berlangsung. Dalam kerusuhan tersebut, 10 polisi mengalami luka. Ada. Berapa orang? Dari polisi ada 10. Luka-luka dan ada yang agak patah tulang 2. Kita akan masih kita bawa ke Gorontalo. Kalau untuk provokator sendiri Pak, diamankan berapa orang? Belum bisa kita katakan provokator karena masih dalam pemeriksaan. Sudah berapa yang diamankan? Ya, diamankan itu jumlahnya belum bisa kita sampaikan karena ada sebatas saksi, ada yang memprovokasi, ada yang melakukan, dan penambahan itu pasti ada, seperti yang rekan-rekan lihat bahwa ada yang membawa bensin, ada yang membawa korek api, ada yang kata-kata sudah menyiapkan segala sesuatunya. Hari ini terlihat jelas jejak kerusakan yang diakibatkan kerusuhan kemarin. Kantor Bupati terlihat mengalami kerusakan parah sehingga kegiatan ASN kantor Bupati Pohuwato dialihkan ke tempat lain. Selain kerusakan pada bangunan dan peralatan kerja, dokumen-dokumen pemerintahan Kabupaten Pohuwato juga sebagian besar musnah terbakar. Kalau dokumen-dokumen memang hampir semua tidak bisa kita selamatkan. Berarti ada yang diselamatkan? Ada beberapa yang bisa diselamatkan, tetapi paling besar itu memang tidak bisa sama sekali diselamatkan. Termasuk juga beberapa alat elektronik seperti komputer, laptop, dan lain sebagainya. Pak, untuk hari ini pasca ini ada instruksi dari Bupati untuk berkantor atau melakukan pelayanan publik di mana atau seperti apa, ada kegiatan lain? Ya, hari ini kita instruksi dari beliau Bapak Bupati, kita akan berkantor khusus yang ada di kantor Bupati ini, kita berkantor sementara di kantor bersama yang memang kantornya agak besar. Kita akan berkantor di situ mungkin sampai dengan adanya pembangunan kantor Bupati yang baru. Kerusuhan kemarin ditumpahkan massa kepada Bupati Pohuwato yang dianggap tak dapat menyelesaikan masalah lahan yang dikuasai sebuah perusahaan tambang emas. Massa mendesak agar perusahaan tersebut mengganti rugi lahan yang dikuasai. Selain menumpahkan amarah kepada Bupati, massa juga mengamuk ke perusahaan tambang tersebut di Desa Hulawan dan gedung DPRD. Dari Pohuwato Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana situasi terkini di sana? Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami Kadek Sugiyarta. Kadek, bagaimana situasi malam hari ini di sana? Apakah ada upaya untuk penambahan personil untuk pengamanan? Ya, Caca dan juga pemirsa, memang situasi saat ini di Kabupaten Pohuwato sudah mulai kondusif, namun Polda Gorontalo mendapatkan penambahan personil pengamanan sebanyak 200 personil pasukan Brimob dari Polda Sulawesi Utara yang tiba pada Jumat sore tadi di Kabupaten Pohuwato dan untuk membantu pengamanan di sejumlah titik-titik objek vital yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dan untuk aktivitas warga sendiri, sesuai pantauan saya di lapangan sejak tadi itu memang sudah mulai normal, warga sudah beraktivitas seperti biasanya. Caca. Baik, sebenarnya kalau untuk rencana besok hari kira-kira Kade, apakah ada rencana aksi massa akan kemudian dilakukan kembali?
kalau untuk rencana aksi massa dilakukan kembali, kita belum mendapatkan informasi resmi ya dari para pengunjuk rasa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menangani sejumlah pelaku yang sudah berhasil diamankan yang menyebabkan kerusuhan kemarin. Tadi kita sudah mewawancarai Kapolda Gorontalo, disebutkan ada sebanyak 40 orang yang berhasil diamankan. Dan rencananya malam ini akan ada penetapan tersangka yang akan dilaporkan oleh pihak Polda Gorontalo itu sendiri. Caca. Ya Kade, untuk jumlah kerusakan atau berapa banyak gedung dan juga bangunan yang rusak akibat aksi massa ini, bagaimana kemudian laporan Anda? Ya, kalau sesuai pantauan kami di lapangan selama ini ada beberapa gedung pemerintahan yang dirusak oleh para pendemo. Salah satunya itu kantor Bupati Kabupaten Pohuwato, itu hingga saat ini sudah tidak dapat digunakan karena dibakar oleh massa pada Kamis kemarin. Dan bukan hanya kantor Bupati, kantor DPRD Kabupaten Pohuwato juga hingga saat ini masih lumpuh, tidak bisa digunakan untuk berkantor karena seluruh isi bangunan yang ada di dalam gedung porak-poranda dirusak oleh massa aksi pada Kamis kemarin. Terima kasih Kade mengabarkan langsung dari Gorontalo.